sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua untuk mengerti tentang panggilan Tuhan. Kalau Tuhan memanggil kita, Ia punya maksud supaya melalui kita terjadi hal-hal luar biasa, mujizat, keajaiban untuk membawa orang datang kepada Yesus. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kasih anugerah Tuhan Anda bersama-sama dengan kami sekarang. Kami percaya bahwa Tuhan juga hadir bersama dengan semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mengucap syukur dan menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Amin. Saudara pemirsa, ayat firman Tuhan ini masih berbicara di seputar apa? Pasal 15 itu bicara tentang pokok anggur yang benar. Yesus menyebut dirinya pokok anggur yang benar dan Bapakulah pemeliharanya. Jadi kalau dia bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, artinya apa? Akulah yang mencangkokkan kamu.
Karena bagian lain dari firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini, saudara dan saya yang bukan orang Israel, adalah dicangkokkan kepada pohon itu, kepada Yesus Kristus, pokok anggur itu. Jadi memang bukan kita yang mencangkokkan diri kita, ranting-ranting atau apa yang mau dicangkokkan itu tidak mungkin mencangkokkan dirinya. Tentulah pemilik atau penjaga kebun itu, katakanlah jambu, yang biasa jambu dan bermacam-macam pohon buah-buahan lain, dialah yang mencangkokkan ranting itu atau dahan itu ke pohon. Saudara pemirsa, dari sini kita belajar satu hal, bahwa kita bisa bertumbuh, berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi, berbuah lebih lebat oleh karena kita dicangkokkan kepada Yesus. Kita sekarang mengisap zat makanan dari pohon itu. Pohon itu namanya Yesus. Oleh karena itu saya katakan kepada kita, saudara sekalian, kalau engkau mau bertumbuh, maka tidak ada cara lain daripada engkau rajin membaca Alkitab ini, karena inilah kabar baik, tempat nutrisi terbaik untuk kita bisa bertumbuh dan berbuah. Rajinlah kita memelihara persekutuan dengan Tuhan dalam berdoa. Rajin memelihara persekutuan dengan Tuhan dan juga ranting yang lain melalui kita pergi ke gereja, bersekutu di sana. Penting sekali saudara-saudara sekalian. Nah, di sini kemudian dikatakan hasilnya ialah apa? Kita pergi dan menghasilkan buah. Kita pergi menghasilkan buah. Di sini kita tidak bicara tentang buah Roh Kudus, tapi buah kehidupan kita. Kalau sudah pokok anggur, sudah pasti akan menghasilkan buah anggur, ya kan? Kalau sudah pohon durian, sudah menghasilkan buah durian. Mana ada durian berbuah mangga? Tidak akan ada. Ya, kecuali teori-teori yang sudah lihat di media sosial itu. Jangan terlalu percaya dulu. Yang normal sajalah kita di kampung, misalnya di Kalimantan sana, kampung saya maksudnya, di Kalimantan sana, ya kita tidak pernah lihat itu rambutan berbuah durian, tidak pernah lihat. Jadi maksudnya buah di sini ialah orang yang diselamatkan melalui kehidupan saudara-saudara sekalian. Ingat itu baik-baik. Itu yang bagian yang pertama. Bagian yang kedua ialah dikatakan, kalau benar kita dipilih oleh Tuhan, kita ditetapkan oleh Tuhan untuk memberi buah. Itu panggilan Tuhan itu harus berbuah seperti itu, saudara sekalian. Kalau sudah terpanggil, engkau pasti menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau engkau terpanggil, engkau pasti pergi dan menghasilkan buah. Tidak ada hamba Tuhan yang terpanggil, yang kemudian apa, saudara sekalian? Yang cuma diam-diam aja. Berarti dia bukan hamba Tuhan yang terpanggil. Kalau kita betul terpanggil, mendengar suara Tuhan, maka kita dengan berbagai risiko dan macam-macam masalah, kita pasti rajin bersaksi. Dan kesaksian yang paling indah ialah kesaksian hidup kita, wajah kita, ya, gerak dan tingkah laku kita. Itu yang paling berbicara kepada orang lain. Mengapa orang tidak mau percaya kepada Yesus? Oleh karena orang melihat etika dan moral orang percaya, pola dan gaya hidup orang percaya, dan tutur kata tingkah lakunya tidak mencerminkan Yesus Kristus tadi yang tempat kita dicangkokkan. Jadi boleh jadi kita dicangkokkan pada pohon yang salah, bukan pada Yesus, tapi pada sesuatu yang lain, kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, yang ketiga ini saudara sekalian yang sangat penting, yaitu apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Itulah sebabnya kita mengakhiri doa kita apa?
dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Itu ungkapan kita, dalam nama Yesus, supaya semua yang kita minta tadi kita ucapkan dalam doa kita itu dimeteraikan, distempel dengan nama Yesus. Kalau kita menutup doa kita dalam nama Yesus, kita yakin bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya juga, kita berani menyebut dalam nama Yesus apa yang kita doakan, kita juga harus menjaga rekam jejak kita, saudara sekalian. Pantas atau tidak kita menggunakan nama Yesus untuk hidup kita, untuk memeteraikan doa kita. Jadi harus sesuai, meterai doa kita sesuai dengan rekam jejak kita di belakang, bahwa kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu merupakan kata klise, tapi saya selalu menggunakan, mari kita berdoa dalam nama Yesus dan hidup kita mengikuti jejak langkah Yesus di belakang sana. Sekarang juga. Jadi kata firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 21, hendaklah kita mengikuti jejak Yesus. Baru kita layak untuk memeteraikan doa kita dalam nama Yesus, dan kemudian apa saudara sekalian? Kita percaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa yang baru kami dengar. Kami berdoa supaya semua pemirsa mau hidup dicangkokkan pada Tuhan Yesus Kristus, pada pokok anggur yang benar. Dengan demikian kami menghasilkan buah terbaik dalam hidup kami, membawa jiwa-jiwa kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.